Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita berjumpa kembali di dalam Renungan Mingguan, hari Rabu tanggal 8 Februari 2023. Kita akan bersama merenungkan Sabda Tuhan dengan tema Iman dan Penghakiman. Sebelum kita bersama merenungkannya, mari kita berdoa memohon pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami datang menghadapkan dan mengaturkan syukur kami oleh karena segala berkat kehidupan yang senantiasa Tuhan limpahkan bagi kami. Dan saat ini kami bersama hendak merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, mampukanlah kami supaya di dalam segala keterbatasan kami mampu untuk merenungkan serta memelihara dan menghidupinya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan Tuhan perenungan firman-Mu hanya ke dalam tangan kuasa-Mu sendiri. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama Kristus Yesus kami serahkan syukur dan permohonan kami. Amin. Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada saat ini tertulis di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat 18. Injil Yohanes pasal 8 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Yang demikian sabda Tuhan. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Taurat-Mu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Demikianlah bacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang dengan setia merenungkan serta memeliharanya. Haleluya. Amin. Hujan saat ini menjadi sesuatu yang tidak bisa diprediksi kan. Menjadi sesuatu yang bisa tiba-tiba datang, tapi bisa juga tiba-tiba berhari-hari tidak ada hujan, tapi tiba-tiba kemudian ketika panas terik, tiba-tiba kemudian hujan. Tidak ada yang bisa memprediksi secara pasti, paling hanya perkiraan. Tetapi secara pasti nampaknya sulit untuk mengatakan bahwa oh hari ini tidak akan hujan, oh hari ini pasti hujan dan lain sebagainya. Nah, Ibu, Bapak, Saudari, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang hujan, maka kalau ditanya hujan itu baik nggak sih? Gitu. Hujan itu sebenarnya sesuatu yang kita inginkan nggak sih? Gitu. Pasti jawaban kita ada dua sisi yang berbeda. Mungkin jawaban kita adalah tergantung situasinya seperti apa. Kalau situasinya itu saya sedang menjemur atau saya sedang melakukan aktivitas di luar ruangan, pasti saya berdoa, saya pengennya tidak hujan. Tetapi kemudian ketika saya sedang menanam atau saya sedang membutuhkan air, siraman air, saya berdoa, pasti saya berharap bahwa hujan itu turun. Nah, bayangkan ketika kemudian satu orang berdoa jangan hujan, yang satu orang berdoa hujan. Nah, kemudian apa yang akan terjadi? Hujan atau tidak? Gitu. Tapi yang menarik di sini adalah tentang hujan itu sendiri adalah hujan tidak bisa dikatakan sesuatu yang buruk, tapi juga tidak bisa dikatakan sesuatu yang baik dalam situasi tertentu gitu. Kadang kita membutuhkan, kadang juga tidak. Tergantung dari perspektif, tergantung dari situasi seperti apa yang terjadi dan kita alami pada saat itu. Situasi itulah yang menentukan hujan itu baik atau hujan itu sesuatu yang mungkin tidak kita harapkan begitu. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ketika kita melihat sesuatu hal, seringkali kemudian kita dituntut untuk melihat dari dua perspektif atau bahkan perspektif yang lainnya. Tidak bisa kita melakukannya hanya dalam satu perspektif saja. Dampaknya kalau kita melihat sesuatu hal dari satu perspektif saja atau dari satu sudut pandang saja, maka yang terjadi adalah penghakiman. Sama seperti teks yang kita baca pada saat ini. Ketika Yesus bersaksi tentang dirinya yang diutus oleh Allah, yang diutus oleh Bapa ke dunia,
Tetapi orang-orang menolaknya. Orang-orang menolak bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Orang-orang menolak bahwa Yesus itu adalah utusan dari Allah. Karena apa? Karena orang-orang pada waktu itu melihat dari perspektifnya sendiri, tanpa melihat dari perspektif Yesus atau perspektif Allah sendiri. Sehingga dilihatnya hanya dari satu sudut pandang nih. Oh, Yesus itu manusia, nggak mungkin dia dari Allah. Nggak mungkin dia adalah Tuhan. Nggak mungkin dia adalah anak manusia yang diutus oleh Tuhan. Nggak mungkin. Karena dilihatnya hanya dari satu perspektif saja. Makanya Yesus mengatakan bahwa engkau menghakimi aku, engkau hanya melihat dari cara pandangmu sendiri. Engkau melihat hanya dari kacamatamu sendiri. Sehingga yang terjadi adalah orang-orang itu menghakimi bahwa oh Yesus itu pasti bukan Tuhan. Yesus itu pasti bukan anak manusia yang diutus oleh Allah. Padahal pada kenyataannya kalau kita lihat dari sisi Yesus, kalau mau kita lihat dari sisi Allah, kita akan mengatakan bahwa oh, ternyata benar loh, Yesus itu diutus oleh Allah. Ternyata Yesus itu adalah anak manusia. Gitu. Ternyata Yesus itu adalah Tuhan. Gitu. Sehingga perspektif itu memainkan sesuatu yang penting. Demikian juga kalau kita berbicara tentang iman. Ada yang mungkin yang mengatakan bahwa satu hal yang paling kegagalan paling dalam dari iman seseorang adalah ketika dirinya menganggap lebih beriman dibandingkan dengan yang lain. Di titik itu, maka bisa dikatakan orang tersebut telah masuk dalam kegagalan iman yang paling dalam. Iman bukan berbicara tentang bahwa penghakiman. Iman juga bukan berbicara tentang bahwa kamu salah dan pasti salah. Yesus mengatakan bahwa kalau aku mau menghakimi, pasti baik. Karena perspektif yang dipakai oleh Yesus adalah perspektif dari Tuhan, begitu. Bukan perspektif kita sendiri. Sebaliknya, kalau kita mengatakan menghakimi orang lain dalam keadaan tertentu, yang perspektif yang kita gunakan adalah perspektif kita sendiri. Bayangkan, ketika kita melihat ada orang yang mencuri. Ketika ada orang mencuri, kemudian karena kita merasa bahwa oh saya beriman, saya tahu apa yang Tuhan inginkan, kemudian saya mengatakan bahwa kamu itu salah, kamu itu berdosa, kamu itu harus dihukum, harus ini karena kamu sudah melakukan hal yang salah. Gitu. Oke, dari perspektif kita mengatakan dia bersalah, dia berdosa. Tetapi bagaimana dari perspektif dia? Jangan-jangan situasi yang dia alami, jangan-jangan dia berada pada satu momen di mana mungkin dia tidak bisa melihat alternatif-alternatif yang lain yang bisa dilakukan tanpa mencuri. Mungkin ini terbilang ekstrim. Tetapi dalam banyak hal, dalam banyak situasi, dalam banyak contoh, kita seringkali diperhadapkan pada hal yang tersebut, pada situasi tersebut. Kita mengatakan bahwa oh saya beriman, tetapi ketika kita kemudian hadir masuk di dalam sebuah penghakiman, maka kita berada pada dasar iman yang paling rendah dan kita terperangkap dalam sebuah kegagalan iman. Seperti hujan yang tidak bisa dibilang baik, tidak bisa dibilang buruk, demikian juga terkadang situasi orang lain di sekitar kita mungkin juga dalam situasi yang demikian. Sehingga terlalu mudah untuk kita mengatakan bahwa kamu bersalah, untuk mengatakan bahwa kamu berdosa, atau bahkan untuk mengatakan bahwa kamu tidak beriman. Iman bukan tentang penghakiman, tetapi iman adalah belajar untuk melihat dari banyak perspektif. Iman berarti belajar untuk melihat bukan hanya dari sudut pandang kita, tetapi juga dari sudut pandang orang lain. Dengan demikian, kita tidak akan terjatuh pada sebuah penghakiman, dan pada saat yang sama, iman kita akan dapat bertumbuh. Tuhan memberkati. Amin. Marilah saat ini kita berdoa, kita memohon kekuatan dari Tuhan, supaya kita tidak jatuh pada penghakiman, tetapi kita belajar untuk menumbuhkan iman dan belajar untuk beriman. Mari bersama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, Allah yang mengajarkan kepada kami tentang arti iman yang sebenarnya. Tuhan yang mengajarkan kami
bahwa iman bukanlah tentang upaya kami untuk menghakimi, tetapi iman adalah cara kami untuk belajar memahami. Dan saat ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami yang seringkali terjatuh dalam situasi yang dengan mudah menghakimi orang lain di dalam keberadaannya. Sama seperti Engkau yang dihakimi oleh orang-orang pada waktu itu, seringkali kami pun juga menghakimi orang-orang di sekitar kami. Ajar kami Tuhan untuk bisa menumbuhkan iman kami dengan sungguh, dan ajar kami supaya kami tidak gagal di dalam iman kami. Bapa, saat ini kami juga menyerahkan untuk segala pergumulan-pergumulan kami di dalam keluarga kami ataupun pergumulan yang lain yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan, kiranya Engkau yang menguatkan kami. Ajar kami untuk tidak menyerah dengan situasi kami, ajar kami untuk tidak lari dari persoalan kami, tetapi ajar kami untuk memohon kekuatan dari-Mu supaya kami Engkau kuatkan di dalam menghadapi pergumulan dan persoalan kami. Dan kami juga berdoa secara khusus untuk saudara-saudara kami yang sedang berjuang, sedang berproses dengan proses pemulihan kesehatannya. Kami berdoa untuk Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amoresa, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Ngatimin, Bapak Wilson Siagian, Bapak Cahyo Muntadi, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repen Sukarsono, Bapak Prayetno Hadi, Ibu Vika Mariana, dan juga untuk saudara-saudara kami yang lain. Kiranya Engkau yang berkenan untuk memberkati mereka, memberikan semangat, memberikan kekuatan. Biarlah yang daya yang dari Engkau boleh hadir, memberkati mereka di dalam mungkin keputusasaan mereka, di dalam keletihan mereka dalam berproses, dan biarlah mereka boleh Tuhan semangati untuk tetap mempercayakan kehidupannya kepada Tuhan dan mempercayakan proses pemulihannya hanya kepadamu. Kami juga menyerahkan untuk orang tua kami. Kami berdoa untuk Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Gira Sariman, Ibu Suparmo, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Merjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kon Mariatin Subardi, Bapak Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadel Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rosti, Bapak Suprapto, Ibu Sri Suwarsi Rahayu, dan juga orang tua kami yang lain dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Engkau yang memberkati mereka Tuhan, menghadirkan kepulihan, menghadirkan kehidupan dan sukacita atas hidup mereka. Dan kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk saudara-saudara kami di Turki yang baru saja mengalami musibah gempa bumi yang begitu hebat dengan memakan banyak sekali korban. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, memberkati setiap kehidupan mereka. Untuk keluarga yang ditinggalkan, kiranya pun Engkau boleh membalut mereka, luka-luka mereka, di dalam kesedihan mereka, dengan kedamaian, dengan keikhlasan yang dari Engkau. Dan untuk saudara-saudara kami yang mungkin mengalami luka-luka di sana, kiranya Tuhan pun boleh memberkati di dalam pemulihannya. Juga untuk kehidupan mereka selanjutnya di sana, kiranya Engkau pun juga hadir, menghadirkan berkat dan rahmat bagi saudara-saudara kami di Turki. Bapa, kami mau serahkan segala hidup kami, segala pokok doa kami dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.